gelap. Dan saya hanya mengikuti instruksi yang kedua, orang-orang kedua. Ini kalau saya ibaratkan di sekolah, saya sebagai orang di bawah, orang yang di bawah, saya harus mengikuti perintah. Kalau saya tidak mengikuti perintah, maka tadi diibaratkan saya tidak bisa mengambil bola. Tujuannya tidak berhasil. Tapi kalau saya usulannya ngeyel, kemungkinan malah saya mungkin tertabrak-tabrak kursi meja. Kalau tidak ada arahan dari belakang saya, mungkin saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengarahkan depan saya untuk biar dia bisa mengambil tujuan yang akan kita ambil gitu. Saya harus semangat sama atasan saya. Iya. Saya bisa memberikan arahan kepada mungkin bukan saya, bukan karena saya setengah ini. Terbebani. Pertama merasa ini tanggung jawab saya mengarahkan di depan dua orang depan saya. Tapi dengan tekad yang kuat, saya mau mendorong mereka, memotivasi supaya sesuai tujuan yang kita mau capai. Sebagai pendidik, ini yang saya lakukan ke anak saya yang ada di tengah didik saya, karena mereka belum tahu arah mana potensi mereka, dan saya mendorong mereka, memotivasi mereka untuk menuju potensi, menggali potensi mereka supaya mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tekanan ke kiri, turun, naik seperti itu. Saya mengikuti instruksi, dan ketika memang sudah harus jongkok dan mengambil bola, saya mencoba untuk mengambil bola yang sekiranya ada di depan saya atau di dekat saya, seperti itu. Yang paling penting dari itu memang posisi nomor 3, karena beliau yang bisa melihat secara langsung. Tapi di sini kita semua itu memimpin pada diri kita sendiri sudah bisa bergerak lebih maju ya. Suatu organisasi ataupun kelompok akan mencapai tujuan yang ingin dicapai jika terjadi kolaborasi yang tepat antara pemimpin, kemudian sub pemimpin dan pengikutnya. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas yang bisa memimpin, mengarahkan, dan memiliki kesabaran. Kemudian juga pengikut juga sama, harus taat pada pemerintahan dan tidak memperhatikan, tidak memihak pada depan-depannya, tidak fokus pada tujuannya, tentu saja tidak akan tercapai walaupun saya sudah memimpin yang baik. Tetapi jika kita berperan dengan baik, tidak mengeduakan memendam debunya, untuk tetap ada fokus pada tujuan, insya Allah bisa sesuai dengan tujuan. Ya, baik, luar biasa. Suatu organisasi atau kelompok dengan berjalan sendiri pasti memerlukan kerjasama dengan orang. Nah, bergerak kita melihat yang paling dekat. Bola yang paling dekat, tujuan yang paling dekat itu dulu yang kita capai. Baru kemudian yang dekat berikutnya, baru kemudian yang terakhir. Bisa merasakan sekali gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu memang tidak bisa sendirian. Jadi kita harus memang benar-benar bisa berkolaborasi seperti yang sudah kita lakukan tadi, di mana yang belakang, yang tengah, sama yang depan itu harus bisa saling memberikan informasi. My past looks so blurry. Perkembangan teknologi. Memotivasi diri dalam pengembangan potensi. Seorang guru harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik dulu bagi anak, karena anak adalah peniru. Sekarang zamannya sudah sangat maju, sangat pesat. Kita membutuhkan IT, bekerjasama dengan teman sejawat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Mengevaluasi di sini itu untuk mencari kekurangan kelebihannya apa. Kemudian kita jadikan sebagai pegangan ketika kita merencanakan, melaksanakan
sampai kemudian evaluasi pada pembelajaran agar dirinya itu mampu mencapai kompetensi yang lebih, seperti yang tadi sudah Ibu Bapak sampaikan bahwa dengan mengikuti guru penggerak ini banyak ilmu yang kita dapat. Nah, itu salah satu pengembangan kompetensi sebagai guru penggerak. Contohnya dengan bernyanyi atau membuat alat peraga sederhana. Saya pernah buat aksara Jawa, ya, dibuat sendiri oleh anak itu. Kemudian mungkin di waktu-waktu luang, tidak di dalam pembelajaran, mereka bisa menggunakannya untuk bermain. Misalkan dengan cara mengambil tanpa melihat, terus setelah itu dia menebak. Kemampuan diri ya, mengasah diri ini insya Allah sudah semua kita lakukan ya. Kita belajar bagaimana meningkatkan pembelajaran yang belajar Canva, kemudian berpikir dan sebagainya. Kemudian juga kita mencoba untuk pengalaman-pengalaman kita yang kita rasakan itu nantinya kita sudah kita tularkan. Kita bisa menggerakkan ke sekolah biar bisa mereka meningkatkan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru merefleksi pembelajaran tentang pengembangan karakter anak. Solusinya, anak tersebut diajak diskusi atau dialog dilarang. Kemudian bimbingan dengan BK jika diperlukan, jika tidak diselesaikan pada poin satu tadi. Kemudian dikomunikasikan dengan orang tua. Apakah ada faktor di belakang layar yang tidak di sekolah, yang tidak ada kaitannya dengan sekolah, tapi itu terbawa pada diri anak. Masalahnya bagaimana merancang pembelajaran yang membangkitkan motivasi siswa. Solusinya menanamkan karakter dengan motivasi. Memang motivasi itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran yang memang diselenggarakan oleh sekolah atau mungkin ada kegiatan lomba-lomba semacam tadi ya, itu kan butuh banyak persiapan. Jadi kebanyakan itu untuk persiapannya si anak diambil dalam jam sekolah yang berkelas, atau mungkin ada kegiatan yang diselenggarakan sekolah, OSIS yang bergerak, nanti kegiatan OSISnya juga menggunakan waktu jam efektif. Salah satu solusi guru kami selain kita berusaha menanamkan karakter itu pada siswa, maka sebaiknya juga guru itu harus menumbuhkan karakter dari dirinya sendiri. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara memberikan motivasi. Gerakan mata kita. Mari dicoba. Yang pakai kerudung juga bisa kelihatan nanti.
tiga Pak ya? Ya. Kalau jawabnya sama-sama berarti Pada hari ini kita menjadi paham apa itu komunitas praktisi dan apa yang kami lakukan di kegiatan-kegiatan keseharian itu memang jarang sekali mengikuti kegiatan praktisi yang sesuai konteks di guru penggerak ini ya, hanya mengikuti. Dari ketiga PP yang sangat berdebat, saya mempelajari banyak hal tentang bagaimana saya menjadi seorang guru yang baik, guru yang mempunyai nilai-nilai, mempunyai peran yang sesuai dengan guru penggerak, dan saya belajar tentang kompetensi juga, menggerakkan komunitas saya di lingkungan sekolah saya. Itu mungkin akan menjadi PR saya untuk kedepannya. Semoga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, mungkin menggerakkan lebih berani untuk menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan sekolah saya. Hal yang sangat bermanfaat ya, kita segera kita implementasikan di sekolah ya. Apalagi ini itu persiapan IKN, mungkin tidak semua teman kita yang berkesempatan untuk jadi CGP. Kita sedikit banyak memiliki bekal yang lebih dari mereka, terutama tentang filosofi pemikiran KHD yang menjadikan platform IKN ya. Jadi setidaknya ini kita punya PR sebagai CGP penggerak di komunitas sekolah untuk menjadi inspirasi teman-teman kita, memprovokasi itu hal baik ya, paling tidak agar nanti pada tahun ajaran kita bisa ikut mensukseskan